Sungguh tidak masuk akal. Pak Haji Samsul mengalami azab yang sangat mengerikan. Saat meninggal, liang kuburnya dipenuhi dengan ribuan cacing. Setelah dimakamkan, tercium bau yang sangat busuk dari makamnya. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Ternyata ada sebuah rahasia besar di balik semua ini. Semua orang akan menangis terharu ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan inilah kisah lengkapnya. Pak Haji Samsul menghembuskan napas terakhirnya saat fajar menyingsing. Suara azan subuh masih menggema ketika keluarganya menangis di tepi ranjang. Wajahnya terlihat tenang, seakan tidur dalam damai. Para tetangga berduyun-duyun datang, menyampaikan bela sungkawa. Di desa kecil ini, Pak Haji dikenal sebagai pria yang baik. Ia sering membantu anak-anak yatim, mengajarkan mengaji, dan selalu menjadi orang pertama yang datang ke masjid saat azan berkumandang. Kematian mendadaknya mengejutkan semua orang. Tak ada yang menyangka, pria yang terlihat sehat ini akan pergi begitu cepat. Siang harinya, jenazah dimandikan dan dikafani. Seorang ustaz memimpin prosesinya dengan penuh hikmat. Namun, ketika kain kafan mulai menutupi tubuh Pak Haji, seorang lelaki tua di antara pelayat tampak gelisah. Ia adalah Mbah Karto, penjaga makam di desa itu. Ia memperhatikan jenazah Pak Haji dengan tatapan tajam, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Wajahnya mengernyit, tetapi ia memilih diam. Pemakaman berlangsung setelah zuhur. Ratusan orang mengiringi jenazah ke pemakaman desa. Mereka semua bersaksi bahwa Pak Haji adalah orang baik, dan dua-dua terus mengalir untuknya. Namun, saat tanah mulai menutup liang lahat, angin bertiup kencang. Langit yang tadi cerah berubah mendung dalam sekejap. Suasana pemakaman mendadak terasa dingin dan mencekam. Beberapa orang saling berpandangan, merasa ada yang aneh. Mbah Karto menggenggam tasbihnya erat. Bibirnya bergetar saat berbisik pelan. Gusti, ono opo iki? Tak ada yang menyadari kegelisahannya. Semua orang pergi meninggalkan makam setelah prosesi selesai. Desa kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, keanehan baru saja dimulai. Malam pertama setelah pemakaman Pak Haji, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di rumahnya, Bu Haji Ratna, istri almarhum, duduk termenung di depan lampu minyak. Sejak kepergian suaminya, hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ada rasa takut yang menyelinap dalam dirinya, meskipun ia tak tahu apa penyebabnya. Di tempat lain, Mbah Karto masih terjaga di gubuk kecilnya di dekat makam. Ia duduk di atas dipan reot, menatap keluar jendela. Pikirannya melayang ke kejadian siang tadi. Ia pernah melihat hal serupa bertahun-tahun lalu. Kuburan yang mengeluarkan bau tak sedap. Itu bukan pertanda baik. Saat tengah malam tiba, bau itu mulai muncul. Awalnya samar, seperti bau tanah basah. Namun, semakin lama, semakin menyengat. Bau busuk yang menusuk hidung, membuat siapapun yang menciumnya ingin muntah. Esok paginya, warga mulai resah. Mereka yang melewati area pemakaman mencium aroma tak biasa. Beberapa orang mengira itu bangkai hewan, tetapi baunya terlalu kuat. Apa mungkin ada yang mengubur bangkai di sini? Tanya seorang warga. Entahlah, tapi ini tidak wajar, sahut yang lain. Siang harinya, Mbah Karto memutuskan pergi ke makam Pak Haji. Ia membawa seikat kemenyan dan tasbih di tangannya. Saat tiba di depan makam, matanya membelalak. Tanah di atas kubur Pak Haji tampak bergelombang, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dari sela-sela tanah yang merekah, muncul cacing-cacing besar yang menggeliat keluar. Mbah Karto mundur beberapa langkah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Innalillahi, ada yang tidak beres, gumamnya. Ketika angin bertiup kencang, bau busuk semakin pekat. Bau itu seperti daging yang membusuk, bercampur dengan aroma anyir yang membuat dada sesak. Desa mulai dihebohkan dengan kabar bahwa kuburan Pak Haji mengeluarkan bau aneh. Beberapa warga mulai bertanya-tanya. Apakah ini sekadar fenomena alam, atau ada sesuatu yang disembunyikan selama ini? Ketakutan mulai menyelimuti desa. Mbah Karto tahu, ini baru permulaan. Malam kembali menyelimuti desa. Suasana semakin sunyi, tetapi bau busuk dari pemakaman belum juga hilang. Justru semakin kuat, seakan menyebar hingga ke rumah-rumah warga. Di rumahnya, Bu Haji Ratna tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tasbih, berusaha menenangkan diri.
Namun, pikirannya kacau. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, wajah suaminya muncul dalam bayangan. Bukan wajah tenang seperti saat wafat, melainkan wajah penuh kesakitan, dengan mata kosong yang memancarkan ketakutan. Di luar rumah, angin berhembus kencang. Pepohonan bergoyang, ranting-rantingnya berderak seperti bisikan samar yang menggetarkan hati. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Bu Haji terlonjak. Hatinya berdebar. Siapa yang datang tengah malam begini? Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju pintu dan bertanya dengan suara lirih. Siapa? Tak ada jawaban. Hanya ada suara angin yang berdesir. Ia menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka pintu sedikit. Namun, tak ada siapa-siapa di luar. Halaman kosong. Malam gelap gulita. Saat ia hendak menutup pintu kembali, terdengar suara lirih dari kejauhan. Suara yang serak, berat, seolah datang dari seseorang yang tengah kesakitan. Ratna! Bu Haji tersentak. Itu suara suaminya. Jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah mundur, lalu buru-buru menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Di tempat lain, Mbah Karto yang tak bisa tidur memutuskan pergi ke makam Pak Haji. Dengan lampu minyak di tangan, ia berjalan perlahan di tengah pemakaman yang sunyi. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah menolak kehadirannya. Saat ia tiba di depan kuburan Pak Haji, tubuhnya menegang. Tanah di atas makam itu kini bergelombang lebih parah. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Mbah Karto menelan ludah. Dadanya sesak oleh firasat buruk. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara lirih dari dalam tanah. Sebuah suara rintihan. Pelan, terputus-putus. Seakan seseorang terkubur hidup-hidup di dalam sana. Mbah Karto mundur dengan napas memburu. Jantungnya terasa ingin meledak. Dengan tangan gemetar, ia berbalik dan berlari meninggalkan makam. Di langit, bulan tertutup awan pekat. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Sementara di dalam tanah, suara rintihan itu terus terdengar. Keesokan paginya, desa digemparkan oleh cerita Mbah Karto. Ia bersumpah mendengar suara rintihan dari dalam makam Pak Haji Samsul. Bukan halusinasi, aku dengar sendiri. Ada suara lirih, seperti orang mengerang kesakitan, katanya dengan suara gemetar. Warga mulai resah. Beberapa orang penasaran dan mendatangi makam, tetapi mereka hanya menemukan tanah yang masih bergelombang dengan cacing-cacing menggeliat di atasnya. Bau busuk masih menyengat, semakin tajam seperti bangkai yang telah lama membusuk. Bu Haji Ratna yang mendengar cerita itu hanya bisa menangis. Ia semakin ketakutan, terlebih setelah kejadian semalam, saat suara suaminya memanggil dari luar rumah. Sementara itu, Pak Ustaz Taufik, yang dikenal memiliki pemahaman ilmu agama dan hal-hal gaib, datang menemui Bu Haji Ratna. Ibu harus jujur, apakah almarhum pernah bercerita sesuatu sebelum meninggal? Tanya Ustaz Taufik dengan nada serius. Bu Haji terdiam. Air matanya berlinang. Dengan suara bergetar, ia berkata, beberapa hari sebelum meninggal, suamiku sering gelisah. Ia sering mengigau dalam tidurnya, menyebut-nyebut nama seseorang yang tak kukenal. Setiap kali aku bertanya, ia selalu menghindar. Mbah Karto yang ikut dalam perbincangan itu menyipitkan mata. Siapa nama yang disebut almarhum? Bu Haji menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara lirih. Karminah. Ruangan mendadak sunyi. Nama itu terdengar asing bagi kebanyakan orang, tetapi tidak bagi Mbah Karto. Ia tampak pucat, matanya membelalak seperti baru mendengar kabar buruk. Allah, Karminah. Gumamnya, tangannya mencengkeram tasbih lebih erat. Ustaz Taufik menatapnya curiga. Siapa Karminah, Mbah? Mbah Karto tak langsung menjawab. Ia tampak ragu, seakan ada beban besar yang harus ia ungkapkan. Namun akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, Karminah adalah seorang perempuan yang dulu tinggal di desa ini. Tapi dia sudah lama hilang. Hilang dalam keadaan yang misterius. Dan sejak saat itu, namanya tidak pernah lagi disebut oleh siapapun. Warga yang mendengar mulai berbisik-bisik. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di benak mereka. Apa hubungan Karminah dengan Pak Haji Samsul? Dan mengapa nama itu disebut-sebut sebelum kematiannya? Satu hal yang pasti, rahasia kelam Pak Haji mulai terungkap. Dan desa ini akan segera mengetahui kebenaran yang selama ini terkubur. Siang itu,
Mbah Karto duduk di beranda rumahnya dengan wajah tegang. Beberapa warga berkumpul di sekitarnya, menunggu penjelasan. Mata mereka penuh rasa penasaran, bercampur dengan ketakutan. Mbah Karto menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. 20 tahun yang lalu, ada seorang perempuan bernama Karminah yang tinggal di desa ini. Dia gadis yatim piatu, hidup sebatang kara, dan bekerja sebagai buruh tani. Dia dikenal sebagai perempuan baik, tidak banyak bicara, dan selalu menjaga kesopanannya. Mbah Karto berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang menyimak ceritanya. Tapi suatu hari, Karminah tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Warga hanya menemukan rumahnya kosong, pintunya terbuka, dan pakaiannya masih tertata rapi di dalam lemari. Sejak saat itu, namanya tak lagi disebut. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Warga mulai berbisik-bisik. Sebagian mengingat samar-samar kisah itu, tetapi tak ada yang berani membicarakannya selama ini. Bu Haji Ratna menatap Mbah Karto dengan mata berkaca-kaca. Apa hubungannya dengan suamiku, Mbah? Mbah Karto menunduk. Suaranya semakin pelan. Karminah dulu sering terlihat bersama Pak Haji Samsul. Sekali lagi, keheningan menyelimuti desa. Pak Haji Samsul waktu itu masih muda, baru menikah dengan Bu Haji. Tapi, dia sering terlihat mengunjungi rumah Karminah. Beberapa warga curiga, tapi tak ada yang berani menegur. Sampai akhirnya, Karminah menghilang tanpa jejak. Bu Haji Ratna menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Tidak mungkin. Warga yang mendengar kisah itu mulai merasa ada sesuatu yang sangat salah. Jika benar Karminah menghilang secara misterius, apakah mungkin Pak Haji Samsul terlibat dalam kepergiannya? Ustaz Taufik menghela napas berat. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin, inilah sebabnya kuburan Pak Haji mengeluarkan bau busuk dan dipenuhi cacing. Mbah Karto mengangguk pelan. Arwah Karminah belum tenang. Dia menuntut sesuatu, mungkin keadilan. Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Warga yang biasanya masih berkumpul di warung kopi memilih mengurung diri di dalam rumah. Di pemakaman, tanah di atas kuburan Pak Haji kembali bergelombang. Cacing-cacing menggeliat, keluar dari dalam tanah dalam jumlah yang lebih banyak. Dan di kejauhan, terdengar suara lirih seorang perempuan. Sebuah bisikan halus yang hampir tak terdengar. Menangis, merintih, menuntut sesuatu yang telah lama terkubur bersama kegelapan. Keesokan harinya, keputusan besar diambil. Warga desa, yang kini semakin gelisah, mendesak Ustaz Taufik untuk melakukan sesuatu. Bau busuk yang terus menyebar dari makam Pak Haji Samsul tidak hanya membuat mereka ketakutan, tetapi juga menimbulkan firasat buruk. Kuburan itu harus dibuka, kata Mbah Karto akhirnya. Suaranya berat, seakan membawa beban masa lalu yang ingin segera diungkap. Bu Haji Ratna terisak. Tidak, tidak mungkin. Ini jenazah suamiku, kenapa harus diganggu? Ustaz Taufik menatapnya dalam-dalam. Bu Haji, ini bukan soal mengganggu jenazah. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Ini bisa jadi peringatan dari Allah. Jika kita tidak mencari tahu, hal buruk bisa terus terjadi. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Bu Haji Ratna menyerah. Dengan berat hati, ia mengangguk. Matahari mulai condong ke barat ketika para warga, dipimpin oleh Ustaz Taufik dan Mbah Karto, berkumpul di pemakaman. Para lelaki membawa cangkul, sementara yang lain hanya bisa berdiri di pinggir, menahan napas. Saat penggalian dimulai, suasana terasa begitu tegang. Setiap kali cangkul mencangkul tanah, bau busuk semakin menyengat. Warga yang berdiri terlalu dekat harus menutup hidung dengan kain, beberapa bahkan mundur karena tak tahan. Namun, ketika gundukan tanah semakin berkurang, sesuatu yang lebih mengerikan terlihat. Kain kafan Pak Haji Samsul. Tidak putih, tidak bersih seperti jenazah lain yang dikubur secara Islami. Tapi hitam pekat, basah, dan membusuk seakan terendam lumpur yang berlumuran darah. Seorang pemuda yang ikut menggali terjatuh ke belakang, wajahnya pucat pasi. Allahu Akbar. Ini bukan jenazah biasa. Tiba-tiba, sebelum ada yang sempat berbuat apa-apa, terdengar suara gemeretak. Seperti sesuatu yang bergerak dari dalam tanah. Lalu, kain kafan yang sudah hancur itu bergerak sendiri. Warga menjerit, beberapa lari ketakutan. Bu Haji Ratna pingsan di tempat. Dan saat kain kafan itu tersibak, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terungkap. Di sisi tubuh Pak Haji Samsul.
ada tengkorak lain, lebih kecil, terkubur bersama jasadnya. Tengkorak seorang perempuan. Mbah Karto mundur dengan tubuh gemetar. Allahu Akbar. Karminah. Ustaz Taufik memejamkan mata, wajahnya penuh duka. Inilah kebenaran yang terkubur selama ini. Malam mulai menyelimuti desa, tetapi satu hal sudah pasti. Arwah Karminah akhirnya ditemukan. Dan kini, mereka semua harus bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, desa diliputi ketakutan. Kabar tentang penemuan tengkorak Karminah menyebar dengan cepat. Warga yang sebelumnya mengagumi Pak Haji Samsul kini mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Bukan sebagai sosok yang saleh, tetapi sebagai seseorang yang menyimpan rahasia mengerikan. Di rumah Bu Haji Ratna, suasana penuh duka. Wanita itu belum sadarkan diri setelah pingsan di pemakaman. Warga mencoba menenangkan dirinya, tapi semua tahu, tidak ada yang bisa menghapus kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Di sudut ruangan, Ustaz Taufik duduk bersila. Matanya tertutup, bibirnya komat-kamit membaca doa. Setelah beberapa saat, ia membuka mata dan menatap Mbah Karto. Mbah, aku butuh cerita yang lebih jelas. Bagaimana bisa Karminah dikubur bersama Pak Haji Samsul? Mbah Karto menelan ludah, kemudian mulai berbicara dengan suara serak. Aku tidak tahu semuanya, Ustaz, tapi dulu, sebelum Karminah menghilang, dia sempat datang ke rumahku dalam keadaan ketakutan. Dia bilang ada seseorang yang mengancamnya. Aku menanyakan siapa, tapi dia tidak mau bicara. Dia hanya menangis dan berkata bahwa dia akan pergi jauh. Mbah Karto menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Keesokan harinya, dia benar-benar hilang. Warga mencarinya, tapi tak ada jejak. Dan sejak saat itu, tidak ada yang berani membahasnya lagi. Karena yang menghilang bukan hanya Karminah, tetapi juga semua cerita tentangnya. Suasana semakin mencekam. Semua mata tertuju pada Mbah Karto. Aku baru sadar sekarang. Pak Haji Samsul pasti terlibat dalam hilangnya Karminah. Ustaz Taufik menunduk, merenungi kata-kata itu. Dan sekarang, Karminah menuntut keadilan. Tiba-tiba, lampu di rumah itu berkedip-kedip. Angin berhembus kencang dari jendela yang setengah terbuka. Lalu, terdengar suara. Lirih, pelan, namun membuat bulu kuduk berdiri. Long, aku. Bu Haji Ratna, yang masih lemah, tiba-tiba tersentak bangun. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu terpaku. Pak Haji membunuh Karminah. Semua terdiam. Lalu, dengan suara yang lebih menyeramkan, ia melanjutkan. Dan sekarang, aku di sini, untuk mengambilnya. Angin semakin kencang, membuat pintu berderak keras. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berteriak ketakutan. Di luar, di tengah kegelapan malam, terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat ke rumah. Dan bau busuk yang selama ini ada di makam, kini memenuhi ruangan. Sesuatu sedang datang. Dan mereka semua tahu. Malam ini, arwah Karminah akan menuntut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Suasana dalam rumah semakin mencekam. Bau busuk semakin menusuk, memenuhi setiap sudut ruangan. Warga yang tadi berkumpul mulai merapat ke dinding, tubuh mereka gemetar ketakutan. Bu Haji Ratna masih terduduk di lantai, matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Tangannya mencengkeram kain sarung yang ia pakai, napasnya tersengal-sengal. Mbah Karto berbisik dengan suara bergetar, Ustaz, ini bukan Bu Haji lagi, dia sedang dirasuki. Ustaz Taufik meraih tasbih di sakunya, segera membaca doa. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikannya, suara lain terdengar dari tubuh Bu Haji Ratna. Bukan suaranya, tapi suara seorang perempuan. Lama aku menunggu. Sekarang, saatnya dia membayar semuanya. Seketika, pintu rumah terbanting terbuka. Angin dingin menerpa masuk, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, bau kematian. Dan di ambang pintu, sosok itu berdiri. Seorang perempuan berbaju lusuh, tubuhnya kurus kering, rambut panjangnya kusut menutupi sebagian wajahnya. Mata cekungnya menatap tajam ke arah Bu Haji Ratna. Semua yang melihatnya langsung tahu siapa dia. Karminah. Arwahnya telah kembali. Warga menjerit ketakutan. Beberapa lari keluar rumah, tapi ada yang tetap berdiri kaku, terlalu takut untuk bergerak. Sosok Karminah melangkah perlahan,
Setiap langkahnya meninggalkan bekas lumpur di lantai. Matanya tidak berkedip, lurus menatap Bu Haji Ratna yang masih terduduk dengan tubuh kaku. Ustaz Taufik mencoba berdiri tegak, berusaha menenangkan diri. Karminah, jika kau menuntut keadilan, kita akan mencarikan jalan terbaik. Jangan mengganggu orang yang tidak bersalah. Sosok Karminah berhenti, matanya kini beralih ke Ustaz Taufik. Bibirnya yang pucat membiru terbuka perlahan. Dia tahu, tapi dia diam. Warga menoleh ke arah Bu Haji Ratna. Wanita itu mulai menangis, tubuhnya bergetar hebat. Aku tidak tahu apa-apa, serunya dengan suara parau. Karminah mendekat, kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Suaranya terdengar lebih dalam, penuh dendam. Kau tahu, suamimu membunuhku, tapi kau memilih diam. Kau ikut menguburku dalam kesunyian, sama seperti semua orang di desa ini. Bu Haji Ratna menangis semakin keras, tubuhnya melemah. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak berani menentangnya. Angin bertiup lebih kencang. Benda-benda di rumah mulai bergetar, beberapa bahkan jatuh ke lantai. Karminah mengangkat tangannya perlahan, dan seketika Bu Haji Ratna mencengkeram lehernya sendiri, seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Karminah, hentikan, seru Ustaz Taufik. Karminah menoleh ke arahnya, matanya penuh amarah. Tak ada yang menghentikan keadilan. Bu Haji Ratna mulai kehilangan napas. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menjerit ketakutan. Dan saat detik terakhir hampir tiba, pintu rumah kembali terbanting terbuka, lebih keras dari sebelumnya. Sebuah suara berat menggema di seluruh ruangan. Cukup. Semuanya terdiam. Dan sosok lain muncul di ambang pintu. Bukan manusia. Bukan pula arwah biasa. Tapi sesuatu yang lebih tua, lebih besar, lebih mengerikan. Dan ia datang untuk mengakhiri segalanya. Semua mata tertuju ke pintu yang kini terbuka lebar. Angin kencang berhembus masuk, membawa serta aroma anyir yang lebih menyengat. Di ambang pintu, berdiri sosok hitam pekat. Tubuhnya tinggi besar, nyaris menyentuh langit-langit rumah. Matanya merah menyala, seperti bara api yang membara dalam kegelapan. Semua yang melihatnya tak bisa bergerak. Sosok Karminah pun terdiam. Tubuhnya yang semula dipenuhi amarah kini tampak sedikit gemetar. Sosok hitam itu melangkah masuk. Setiap langkahnya menggema seperti dentuman guntur, membuat lantai rumah bergetar. Suara beratnya kembali terdengar. Cukup sudah. Warga yang masih bertahan di dalam rumah hanya bisa menatap dengan ngeri. Ustaz Taufik menggenggam tasbihnya lebih erat, berusaha menenangkan diri. Ia belum pernah melihat makhluk sekuat ini. Sosok hitam itu menoleh ke arah Karminah. Suaranya dalam dan penuh kekuatan. Dendam telah membutakanmu. Tapi keadilan bukan milikmu. Keadilan hanya milik Allah. Karminah terdiam, matanya yang kosong kini tampak bimbang. Sosok hitam itu melanjutkan, dosa yang dilakukan Pak Haji Samsul telah ditimbang. Dan dia telah menerima hukumannya. Tapi kau, Karminah, kau tak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Angin di dalam rumah semakin kencang. Udara terasa semakin berat. Karminah menatap sosok hitam itu dengan mata penuh kesedihan. Aku hanya ingin keadilan. Suaranya terdengar jauh lebih lirih dibanding sebelumnya. Sosok hitam itu mengangkat tangannya. Cahaya redup berpendar dari tubuhnya, menciptakan aura yang membuat Karminah semakin mengecil, seolah tubuhnya mulai larut dalam kegelapan. Keadilan sejati bukan di dunia ini. Karminah menoleh ke arah Bu Haji Ratna yang masih terduduk dengan tubuh gemetar. Tatapan Karminah kini bukan lagi tatapan penuh dendam, tetapi kepedihan yang mendalam. Dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Suasana mendadak sunyi. Bau busuk yang memenuhi ruangan perlahan menghilang. Angin berhenti berhembus. Udara kembali terasa normal. Sosok hitam itu menatap Ustaz Taufik untuk terakhir kalinya, sebelum tubuhnya lenyap dalam gelap, seakan tak pernah ada. Semua warga yang tersisa dalam rumah itu akhirnya bisa menghela napas, meskipun ketakutan masih menguasai hati mereka. Bu Haji Ratna menangis terisak. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyesali dosa yang selama ini ia diamkan. Ustaz Taufik berdiri, menatap warga satu persatu. Kita semua telah belajar sesuatu malam ini, bahwa tak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, semua akan diadili olehnya. Di luar rumah, suara jangkrik kembali terdengar.
Seakan desa ini akhirnya bisa bernapas lega setelah dihantui kegelapan selama bertahun-tahun. Namun satu hal yang pasti, makam Pak Haji Samsul akan tetap menjadi pengingat. Pengingat bahwa dosa tak akan pernah bisa dikubur begitu saja.